Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta sholawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Syaiful Mukti Ali MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi dan Public Speaking, serta teman-teman BK21 yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya Halimah sebagai moderator, ada Rahmawati, ada Endang Suciati, dan ada Labib Abkori. Kelompok kami membahas tentang konsep sistem komunikasi interpersonal dan konsep sistem komunikasi kelompok. Sebelum memasuki pembahasan, di sini ada pendahuluan yang akan saya bacakan. Komunikasi interpersonal adalah bagian integral dari kehidupan manusia sehari-hari. Setiap hari, kita terlibat dalam interaksi dengan orang lain, baik itu dalam konteks keluarga, teman, rekan kerja, atau lingkungan sosial lainnya. Dalam setiap interaksi ini, kita secara tidak langsung menggunakan komunikasi interpersonal untuk berkomunikasi, berbagi informasi, menyampaikan perasaan, dan membangun hubungan. Dengan memahami dan mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan orang lain, meningkatkan efektivitas dalam berinteraksi, dan mencapai tujuan komunikasi dengan lebih sukses. Selanjutnya, apa sih yang dibahas dalam sistem komunikasi interpersonal? Jawabannya ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada persepsi interpersonal, yang kedua ada konsep diri, yang ketiga ada atraksi interpersonal, dan yang keempat ada hubungan interpersonal. Masuk ke dalam pokok pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rahmawati. Kepadanya dipersilahkan. Persepsi interpersonal. Persepsi adalah memberikan makna terhadap informasi yang diterima melalui indera, pengalaman, dan pengetahuan. Kemudian ada juga pengertian dari persepsi interpersonal, yaitu kemampuan memahami dan memberikan makna terhadap perilaku, ucapan, dan situasi yang terjadi dalam interaksi antar pribadi. Ini melibatkan proses mental di mana seseorang mencoba untuk mengerti pikiran, perasaan, dan motivasi orang lain, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan antara individu tersebut dengan orang lain. Kemudian ada persepsi dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu persepsi orang lain. Bagaimana orang lain mempersepsikan keadaan individu tersebut sesuai dengan perilaku atau kesan-kesan yang diperlihatkan oleh individu dalam kehidupan sosialnya. Kemudian ada prinsip. Semakin positif gambaran orang lain terhadap individu tersebut, maka komunikasi yang dilakukan akan semakin efektif. Dan ada juga yaitu pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal. Ada 3. Yang pertama yaitu pengalaman. Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar normal. Pengalaman kita juga bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah kita hadapin. Kemudian yang kedua ada motivasi. Motivasi berperan sebagai dorongan atau tujuan yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam interaksi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu kepribadian. Karakteristik kepribadian seperti ekstrovert versus introvert, kepercayaan diri, dan tingkat empati dapat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana dia memproses informasi interpersonal. Kemudian ada pengaruh faktor-faktor situasional pada persepsi. Yang pertama, deskripsi verbal.
bagaimana cara orang menyampaikan berita tentang orang lain. Kemudian ada petunjuk proxemic, studi tentang penggunaan jarak dalam menyampaikan pesan. Kemudian ada petunjuk kinestik, yaitu persepsi yang didasari pada gerakan orang. Kemudian ada juga petunjuk wajah, seperti kinestik. Petunjuk wajah pun menimbulkan persepsi yang dapat diandalkan. Walaupun petunjuk wajah dapat menggunakan emosi, tidak seorang mempersepsikan emosi itu dengan cermat. Ada yang sangat sensitif pada wajah dan ada yang tidak. Kemudian ada juga petunjuk paralinguistik. Bagaimana cara orang mengungkapkan lambang-lambang verbal. Jadi, jika petunjuk verbal menunjukkan apa yang diucapkan, petunjuk paralinguistik mencerminkan bagaimana mengucapkannya. Kemudian konsep diri. Konsep diri adalah faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal karena setiap orang melakukan tindakan dilandasi oleh konsep diri. Jalaluddin Rahmat mendefinisikan bahwa konsep diri sebagai gambaran dan penilaian diri kita, pandangan dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Berdasarkan pendapat di atas, ditegaskan bahwa setiap orang pasti mengenali diri sendiri. Salah satu cara untuk mengenali diri sendiri menurut Charles Horton Orley yaitu looking yourself, melihat diri dengan cermin. Artinya, setiap orang dapat mengenali dirinya dengan seolah-olah meletakkan cermin di depannya sehingga profil diri orang tersebut dapat dikenalinya. Sesungguhnya, kita tidak berhadapan dengan cermin, tetapi berhadapan dengan orang lain. Melalui orang lain, kita dapat bertanya mengenai penilaian terhadap diri kita. Jadi penilaian orang lain atas diri kita itulah yang merupakan gambaran objektif diri kita berdasarkan sudut pandang orang lain. Penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Labib Abqori, kepadanya dipersilahkan. Hubungan konsep diri dengan komunikasi interpersonal. Konsep diri adalah faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal karena setiap orang bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya. Dari konsep diri yang positif lahirlah pola perilaku komunikasi interpersonal yang positif pula, yakni melakukan persepsi yang lebih cermat dan membuat orang lain menafsirkan kita dengan lebih cermat pula. Atraksi interpersonal. Atraksi berasal dari bahasa lain attract menuju dan menarik. Jadi atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Makin tertarik kita dengan orang lain, maka makin besar kecenderungan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Faktor-faktor seperti kesamaan, kecocokan, dan saling memenuhi kebutuhan seringkali mengaruhi tingkat atraksi interpersonal antar individu. Faktor-faktor yang mengaruhi atraksi interpersonal. Faktor personal. 1. Kesamaan karakteristik personal. 2. Tekanan emosional. 3. Harga diri yang rendah. 4. Isolasi sosial. Faktor situasional. 1. Daya tarik fisik. 2. Ganjaran atau reward. 3. Familiarity. 4. Kedekatan. 5. Kemampuan. Pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal yakni penafsiran pesan dan penilaian atau pendapat dan penilaian kita tentang orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga makhluk emosional. Dan juga efektivitas komunikasi. Komunikasi dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan.
Baik, selanjutnya ada hubungan interpersonal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebuah komunikasi dikatakan efektif apabila ditandai dengan adanya hubungan interpersonal yang baik. Hubungan interpersonal yaitu di mana ketika kita berkomunikasi, kita tidak hanya menyampaikan isi pesan saja, tetapi juga menentukan kadar hubungan interpersonalnya. Dari segi psikologi komunikasi, kita menyatakan bahwa semakin baik hubungan interpersonalnya, maka semakin terbuka orang tersebut untuk mengungkapkan dirinya. Lalu, makin cermat persepsinya tentang orang lain, juga persepsi dirinya, sehingga semakin efektif komunikasi yang berlangsung di antara komunikan. Selanjutnya ada teori-teori hubungan interpersonal. Ada 3 teori. Yang pertama, model pertukaran sosial. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ada model peranan. Model ini menganggap hubungan interpersonal sebagai panggung sandiwara. Di sini, setiap orang harus memerankan peranannya sesuai dengan naskah yang telah dibuat oleh masyarakat. Hubungan interpersonal berkembang baik bila setiap individu bertindak sesuai dengan peranannya. Yang ketiga yaitu model interaksional. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem. Artinya, hubungan tersebut dipahami sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Selanjutnya ada tahapan hubungan interpersonal. Stewart L. Tubbs and Sylvia Moose dalam bukunya Human Communication menuliskan analisis Knapp mengenai siklus hubungan interpersonal yang terdiri dari 10 tahapan. Berisi 5 tahap pertama yaitu tahap menuju kebersamaan dan 5 tahap berikutnya yaitu menuju perpisahan. Masuk ke 5 tahap pertama yaitu tahap menuju kebersamaan. Yang pertama ada inisiasi. Tahap pertama di mana individu memperkenalkan diri dan mencoba membangun kesan pertama terhadap orang lain. Yang kedua ada eksperimen, periode di mana orang-orang mulai mencari kesamaan, berbagi informasi, dan mengeksplorasi minat bersama. Yang ketiga ada intensifikasi. Hubungan mulai berkembang lebih dalam dengan peningkatan komunikasi, interaksi, dan pembagian emosi yang lebih intim. Yang keempat, ada integrasi. Individu mulai mengidentifikasi diri sebagai pasangan atau bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Bisa melalui tanda-tanda seperti penggunaan bahasa atau gaya berbicara yang serupa. Yang kelima, ada komitmen, yaitu tahap di mana hubungan secara resmi diakui, misalnya melalui komitmen publik seperti pertunangan dan pernikahan. Selanjutnya masuk ke 5 tahap kedua, yaitu tahap menuju perpisahan. Yang pertama ada diferensiasi, di mana individu mulai menekankan perbedaan antara diri mereka dan pasangan yang dapat mengarah pada konflik atau distansi emosional. Yang kedua ada sikap, yaitu komunikasi dan interaksi mulai menurun, serta topik pembicaraan menjadi lebih dangkal atau terbatas. Yang ketiga ada stagnasi, hubungan menjadi stagnan atau mandek dengan sedikit dan tidak ada pertumbuhan atau perubahan yang terjadi. Yang keempat ada deklarasi, di mana individu mulai menghindari kontak fisik atau emosional dengan pasangan, mungkin mencoba mengurangi ketegangan atau konflik yang sedang berlangsung. Dan yang kelima ada terminasi, yaitu hubungan secara resmi diakhiri, baik dengan damai atau konflik. Catatan penting. Tidak semua hubungan akan berakhir dengan mengikuti setiap tahap dalam analisis Knapp secara tepat. Setiap hubungan adalah unik dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik individu, konteks hubungan,
dan dinamika interpersonal yang berkembang dari waktu ke waktu. Beberapa hubungan mungkin berakhir dengan damai dan secara sukarela setelah melalui tahapan-tahapan yang telah dijelaskan oleh Knap, sementara yang lain mungkin berakhir lebih mendadak atau karena ada konflik yang lebih besar, dan ada juga hubungan yang dapat berubah dari satu tahap ke tahap yang lain tanpa pernah mencapai tahap terminasi. Jadi pada intinya, analisis Knap tersebut belum tentu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai orang muslim, ketika hendak memilih pasangan harus mencari yang baik agar pernikahan bisa berjalan sampai akhir hayat dan hanya akan dapat dipisahkan oleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Endang Suciati. Kepadanya dipersilahkan. Faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal. Menurut Jalaluddin Rahmat, terdapat 3 faktor yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal, yaitu percaya. Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan interpersonal. Ketika individu saling percaya, hal ini memungkinkan mereka untuk merasa aman, terbuka, dan nyaman dalam berinteraksi satu sama lain. Kemudian ada sikap suportif, yaitu melibatkan memberikan dukungan emosional, bantuan praktis, dan perhatian kepada orang lain dalam hubungan. Dengan adanya sikap suportif, individu merasa didukung dan dihargai, yang dapat memperkuat ikatan interpersonal. Kemudian ada sikap terbuka, yaitu melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jujur, terbuka, dan transparan. Ketika individu menunjukkan sikap terbuka, hal ini memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih efektif dan memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih dalam di antara mereka. Konsep sistem komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dan mengenal satu sama lainnya. Sedangkan komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi di antara beberapa individu dalam konteks kelompok kecil seperti rapat atau pertemuan, di mana interaksi dan pertukaran pesan terjadi secara langsung antara anggota kelompok. Menurut Michael Burgon yang dikutip oleh Wirianto tahun 2005, komunikasi kelompok merupakan interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, dan pemecahan masalah. Dalam komunikasi kelompok, anggota-anggotanya mampu mengingat karakteristik pribadi anggota lain secara tepat. Sistem komunikasi kelompok melibatkan berbagai elemen seperti pengiriman dan penerimaan pesan, penyampaian ide, pengambilan keputusan, koordinasi tugas, dan penyelesaian masalah. Proses ini melibatkan interaksi antara anggota kelompok untuk memahami, merespon, dan merespon kembali pesan yang diterima. Contoh komunikasi kelompok. Sebuah kelompok mahasiswa sedang bekerja sama untuk menyelesaikan proyek akhir dalam mata kuliah mereka. Anggota kelompok terdiri dari 4 mahasiswa yang memiliki latar belakang dan keahlian yang berbeda. Mereka menggunakan grup obrolan daring dan pertemuan tatap muka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan proyek mereka. Selama pertemuan kelompok, setiap anggota berbagi ide, menyampaikan kemajuan pekerjaan mereka, dan memecahkan masalah yang muncul. Salah seorang anggota kelompok bertanggung jawab untuk memimpin rapat, memastikan bahwa setiap anggota diberi kesempatan untuk berbicara dan menjaga agar diskusi tetap fokus pada tujuan proyek. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bagian tertentu dari proyek seperti riset, penulisan, atau presentasi. Mereka menggunakan saluran komunikasi kelompok untuk berkoordinasi, memberikan umpan balik satu sama lain, dan memastikan bahwa semua bagian proyek terintegrasi dengan baik. Pada akhirnya, kelompok berhasil menyelesaikan proyek mereka dengan sukses dan berhasil menyampaikan presentasi akhir di depan kelas. Komunikasi yang efektif di antara anggota kelompok memainkan peran kunci dalam pencapaian kesuksesan proyek mereka. Dalam contoh ini, komunikasi kelompok terjadi di antara sekelompok mahasiswa yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan akademis mereka. Melalui komunikasi yang efektif, mereka dapat mengintegrasikan ide-ide mereka, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan proyek bersama-sama.
Baik, dilanjut oleh saya kembali. Di sini ada kesimpulan tentang materi yang telah kita bahas dari awal hingga akhir. Komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok merupakan dua aspek penting dalam interaksi manusia. Komunikasi interpersonal menekankan pertukaran pesan antara individu dengan individu dalam konteks interaksi sosial, sementara komunikasi kelompok melibatkan interaksi di antara 3 orang atau lebih dalam suatu kelompok atau tim. Kedua jenis komunikasi ini memainkan peran penting dalam membangun hubungan, mencapai tujuan bersama, dan memperkuat keterlibatan sosial. Dengan pemahaman yang baik tentang keduanya, individu dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, memperbaiki hubungan interpersonal, dan mendukung keberhasilan kelompok atau organisasi secara keseluruhan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami presentasikan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata atau kalimat yang kami ucapkan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.